Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama mengirimkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan syafaat beliau kita semua diberikan tempat di surganya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar di bawah. Semoga video ini membawa berkah dan meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Di ujung timur Bekasi, jauh dari hiruk-pikuk kota dan deretan pabrik, tersembunyi sebuah perkampungan tua bernama Kampung Wanasari. Penduduknya hidup sederhana, mengandalkan ladang dan kebun kecil. Namun ada satu tempat yang selalu dihindari siapapun, tak peduli siang atau malam, yakni hutan bambu petir. Hutan itu memanjang sepanjang perbatasan kampung, lebat, gelap, dan mencekam. Orang-orang tua di kampung sering berpesan kepada anak-anak mereka, jangan pernah main ke hutan itu. Ada sesuatu yang tak kasat mata menjaga di dalamnya. Namun Azhar, pemuda kampung yang dikenal alim dan penyabar, merasa ada yang berbeda setiap kali melewati batasan hutan itu. Seolah ada panggilan yang membelai nuraninya, mengajaknya masuk lebih dalam. Azhar bukan pria sembarangan. Meski hidupnya sederhana sebagai guru ngaji, ia memiliki keteguhan hati yang sulit digoyahkan. Setiap hari, ia mengajarkan anak-anak kecil tentang keimanan, tentang sabar, dan tentang bagaimana menjadi manusia yang menjaga adab kepada sesama makhluk, termasuk kepada alam. Pada suatu sore, selepas mengajar, langit mendung menggelayut rendah. Angin berhembus membawa aroma tanah basah. Azhar berjalan seorang diri melewati batas ladang, melangkah perlahan ke arah hutan bambu. Di pundaknya tergantung tas kecil berisi kitab-kitab kecil usang. Langkahnya mantap, namun hatinya berdebar. Bukan karena takut, melainkan karena firasat bahwa sesuatu yang besar sedang menantinya. Saat masuk ke dalam hutan, suara dunia seolah teredam. Tak terdengar suara burung, tak terdengar gesekan dedaunan, hanya desiran angin yang aneh, seolah membisikkan doa-doa tua dari masa silam. Bambu-bambu menjulang tinggi, membentuk lorong alami yang gelap dan berkabut tipis. Azhar menunduk, membaca zikir dalam hati. Ia percaya, apapun yang ia temui di dalam hutan, takkan mampu membahayakan dirinya selama ia menggantungkan hatinya kepada Allah. Beberapa langkah kemudian, ia menemukan sumur tua. Sumur itu seolah memanggilnya, dikelilingi akar-akaran besar yang melingkar seperti ular tidur. Airnya jernih, tak beriak, meski angin bertiup cukup kencang. Tanpa sadar, Azhar mendekat. Tiba-tiba, desisan panjang terdengar, membuat bulu kuduknya meremang. Dari balik pepohonan, muncul sosok yang membuat langkah Azhar terhenti. Seorang perempuan berwajah luar biasa cantik, mengenakan kain putih berkilau seperti embun pagi. Matanya hijau zamrud, bersinar lembut namun tajam. Rambutnya panjang mengalir, hampir menyentuh tanah. Tetapi di bawah pinggangnya, tubuhnya berubah menjadi ular raksasa, bersisik emas yang berkilauan dalam cahaya senja. Azhar tetap berdiri tenang, meski jantungnya berdetak keras. Ia tahu, ini bukan manusia biasa. Perempuan itu mendekat perlahan, membawa aroma bunga hutan yang asing namun menenangkan. Ia berhenti di hadapan Azhar, menundukkan kepala dengan penuh hormat. "Namaku Nadira," ucapnya. Suaranya sehalus bisikan angin. "Aku ratu ular penjaga hutan ini. Berabad lamanya aku menunggu, dan akhirnya engkau datang." Azhar mengerutkan alis, hatinya bertanya-tanya, namun lisannya tetap diam. Nadira melanjutkan, "Aku terikat janji untuk menjaga tempat ini. Namun, jiwaku telah terikat dalam kesepian yang panjang. Aku membutuhkan seorang pendamping, bukan sembarang manusia, tapi seorang pria soleh yang hatinya bersih dari keserakahan dunia." Perkataan itu mengambang di udara, berat namun mengundang. "Aku meminta padamu, wahai Azhar," lanjut Nadira, "sudikah engkau menjadi suamiku? Menjadi pelindung baru bagi hutan ini, dan bagiku?" Azhar menarik napas dalam-dalam. Ia tahu, ini bukan keputusan ringan. Hatinya bergejolak antara takut, iba, dan rasa tanggung jawab. Sebelum ia sempat membuka mulut,
Tanah di sekeliling mereka mulai bergetar. Dari balik bambu-bambu gelap, muncul kilatan mata-mata merah menyala. Puluhan ular besar melata keluar, mengelilingi Sumur dan Azhar. Mereka mendesis, tapi bukan dengan niat mengancam. Justru mereka tampak seperti menanti jawaban. Azhar menutup matanya, beristighfar dalam hati, memohon petunjuk dari Allah. Ia membuka mata kembali, menatap Nadira dengan keteguhan luar biasa. "Aku belum bisa menjawab sekarang," katanya pelan namun tegas. "Semua perkara harus melalui jalan yang diridek Allah." Nadira menunduk, seolah memahami. Tiba-tiba, dari arah lain, terdengar raungan keras seperti auman harimau bercampur desisan ular. Semua ular di sekeliling Azhar dan Nadira seketika kaku, lalu mundur perlahan, membentuk lingkaran pertahanan. Dari balik kabut, muncul sesosok makhluk mengerikan. Tubuhnya sebesar kerbau, bersisik kelabu kehijauan, bermata merah darah, dan bertaring panjang. Ini adalah siluman ular hitam, musuh bebuyutan Nadira yang sejak dulu mengincar sumur keramat itu untuk kekuasaan gelap. Makhluk itu melangkah maju, suaranya menggelegar. "Jadi ini lelaki pilihanmu, Nadira? Manusia biasa? Lemah. Akan aku hancurkan dia, lalu aku rebut kekuasaanmu." Nadira berdiri di depan Azhar, bersiap melindungi. Azhar, meski ngeri, tetap berdiri tegak. Ia tahu, pertarungan besar akan segera dimulai. Namun ia tidak tahu bahwa keputusan yang akan ia buat, bukan hanya menentukan nasibnya sendiri, tetapi juga masa depan seluruh perkampungan di pinggiran Bekasi itu. Dan malam itu, darah dan takdir mulai dituliskan kembali di atas tanah hutan bambu yang sunyi. Tanpa aba-aba, siluman ular hitam menerjang ke arah Azhar dan Nadira dengan kecepatan yang mengejutkan. Tubuhnya yang besar melesat seperti peluru, menciptakan gelombang udara yang menghantam keras. Tanah bergetar, bambu-bambu berderak patah, dan kabut hutan seketika terbelah. Nadira berteriak, melingkarkan tubuh ularnya ke depan Azhar, membentuk perisai sisik emas yang berkilau. Benturan keras terjadi. Suara dentuman terdengar, membuat dedaunan berjatuhan seperti hujan. Siluman ular hitam terpental beberapa langkah ke belakang, mendesis marah. Azhar tetap berdiri di tempatnya. Meskipun ketakutan mulai merayap dalam dadanya, ia menguatkan diri dengan zikir di hatinya. Ia percaya bahwa Allah akan melindunginya selama hatinya teguh. Nadira menoleh, menatap Azhar dengan mata bersinar lembut. "Engkau harus segera pergi dari sini," bisiknya. "Ini bukan pertarungan yang bisa kau hadapi." Namun Azhar menggeleng pelan. "Aku tidak akan meninggalkanmu. Jika ini takdirku, aku akan hadapi bersama." Kata-katanya sederhana, namun mengandung kekuatan yang membakar semangat. Nadira tersenyum samar, lalu berbalik menghadapi musuhnya. Siluman ular hitam mengangkat tubuhnya setengah melayang. Ia membuka mulut, memperlihatkan taring-taring hitam beracun. Dari mulutnya, keluar semburan kabut hitam pekat, mengarah ke Azhar. Tanpa pikir panjang, Nadira melompat, membentangkan tubuh ularnya untuk menahan serangan itu. Kabut beracun mengenai sisik emasnya, membuat sebagian sisik itu menghitam dan mengelupas. Nadira mengerang kesakitan, namun tetap berdiri kokoh. Azhar menyaksikan semua itu dengan mata membelalak. Ia tahu, jika Nadira tidak melindunginya, kabut itu bisa saja mengakhiri hidupnya dalam sekejap. Di tengah kekacauan itu, bumi di bawah kaki Azhar tiba-tiba bergetar lebih hebat. Dari balik akar-akar bambu, muncul ular-ular kecil yang berwarna perak. Mereka berdesis pelan, mengitari Azhar dan membentuk sebuah pola lingkaran. Seolah ada kekuatan gaib yang bangkit untuk melindunginya. Nadira memandang ke arah lingkaran itu, lalu berteriak, "Azhar, berdirilah di tengah lingkaran. Itu perlindungan warisan dari para leluhur hutan ini." Tanpa ragu, Azhar melangkah ke tengah lingkaran. Begitu ia masuk, tubuhnya terasa ringan, pikirannya menjadi jernih. Sebuah cahaya lembut mengelilinginya, menahan segala energi jahat yang mencoba mendekat. Siluman ular hitam meraung marah. Ia menyerang lagi, kali ini dengan kekuatan penuh.
Tubuhnya melesat seperti badai, menciptakan pusaran angin yang mencabik-cabik bambu di sekeliling. Nadira menghimpun seluruh kekuatannya. Tubuh ularnya membesar. Sisik emasnya berkilauan lebih terang. Ia melilit tubuh siluman ular hitam, menahannya dengan seluruh tenaga. Pertarungan mereka berlangsung sengit. Suara benturan tubuh mereka menggema di seluruh hutan. Darah hitam mengucur dari luka-luka di tubuh siluman ular hitam, sementara sisik-sisik emas Nadira perlahan menghitam, menandakan bahwa racun musuhnya mulai merusak tubuhnya. Azhar, di tengah lingkaran perlindungan, tak tinggal diam. Ia menengadahkan tangan, berdoa dalam hati kepada Allah, memohon pertolongan dan kekuatan untuk Nadira. Cahaya di sekelilingnya semakin terang, merambat ke akar-akar bambu, lalu menyebar ke seluruh hutan. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh dari dalam bumi. Sebuah pilar cahaya putih menembus tanah, menyelimuti tubuh Nadira dan siluman ular hitam. Siluman ular hitam menjerit kesakitan. Tubuhnya mulai mengecil, sisik-sisik kelabunya terbakar oleh cahaya suci itu. Dengan segenap tenaga terakhirnya, Nadira membanting tubuh musuhnya ke tanah. Ledakan cahaya terjadi. Tanah berguncang hebat, membuat banyak pohon bambu tumbang. Ketika debu dan asap menghilang, siluman ular hitam telah lenyap, menyisakan bekas tanah gosong di tempatnya berdiri. Nadira tergeletak di tanah, tubuhnya kembali ke wujud perempuan sepenuhnya, namun tampak lemah dan terluka parah. Azhar segera berlari mendekat. Ia berlutut di samping Nadira, menahan tubuhnya dengan hati-hati. Nadira membuka matanya, tersenyum lemah. Engkau telah membantuku lebih dari yang bisa kubalas. Azhar menggenggam tangannya, merasakan betapa dinginnya kulit Nadira. Aku akan membantumu sembuh. Aku akan mencari pertolongan. Namun Nadira menggeleng perlahan. Tidak perlu, satu-satunya cara bagiku untuk bertahan adalah jika ikatan yang kusampaikan tadi benar-benar kau terima. Azhar terdiam. Ia mengerti. Maksud Nadira adalah ikatan pernikahan yang suci. Sebuah ikatan yang bukan sekadar janji di mulut, melainkan janji di hadapan Allah dan alam semesta. Namun Azhar juga tahu, ini bukan keputusan kecil. Jika ia menerima, ia akan mengikatkan hidupnya dengan makhluk dari dunia lain, menjalani takdir yang tak bisa lagi ia pilih sesuka hati. Di saat itu pula, suara langkah kaki terdengar mendekat. Dari balik hutan, muncullah sosok seorang kakek tua bersorban putih, bertongkat kayu, wajahnya penuh wibawa. Dialah Kiai Mahfudz, ulama sepuh yang jarang sekali terlihat keluar dari tempat pertapaannya. Kiai Mahfudz mendekat, memandang Azhar dan Nadira dengan tatapan tajam namun penuh pengertian. Azhar, kata Kiai Mahfudz, suaranya berat seperti bumi itu sendiri. Pilihanmu malam ini akan menentukan takdir lebih banyak makhluk daripada yang bisa kau bayangkan. Azhar menunduk, hatinya penuh pergolakan. Apakah ia akan menerima lamaran Nadira dan mengikat hidupnya dengan dunia yang tak pernah ia kenal sebelumnya? Ataukah ia harus meninggalkan segalanya dan kembali ke kehidupan manusia biasa, mengabaikan panggilan takdir yang telah Allah gariskan? Sementara itu, Nadira menatapnya penuh harap, dengan mata yang mulai meredup seperti lentera kehabisan minyak. Dan waktu terus bergulir, tanpa belas kasihan, mendesak Azhar untuk segera membuat keputusan. Di tengah sepinya hutan bambu yang bergoyang perlahan dalam semilir angin malam, Azhar berdiri mematung. Pikirannya berputar cepat. Hatinya dipenuhi pertarungan antara naluri manusia biasa dan panggilan takdir yang tidak mungkin ia hindari. Di hadapannya, Nadira terbaring lemah. Wajahnya pucat, namun tetap menyimpan kecantikan luar biasa yang tidak luntur oleh luka atau penderitaan. Di sampingnya, Kiai Mahfudz berdiri tegak. Tongkat kayunya menancap kuat di tanah, seolah menjadi penopang antara dunia manusia dan dunia gaib. Suasana seakan membeku. Kabut tipis berputar-putar di sekitar mereka, mengikat waktu dalam kehampaan. Kiai Mahfudz melangkah maju. Suaranya berat, namun penuh kehangatan. Wahai Azhar, ketahuilah bahwa Allah tidak pernah memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya. Apa yang engkau hadapi sekarang adalah bagian dari jalan hidup yang telah digariskan. Jika engkau menerimanya dengan ikhlas,
maka keberkahan besar menantimu. Azhar menunduk, beristighfar dalam hati. Dadanya bergetar hebat, bukan karena takut, melainkan karena besarnya beban keputusan yang harus ia ambil. Dalam bisikan zikir yang mengalir lirih dari bibirnya, Azhar mengangkat wajah. Dengan suara gemetar namun tegas, ia berkata, "Jika ini adalah jalan yang telah ditentukan Allah, maka aku menerimanya. Aku akan menikahi Nadira." Sekeliling mereka bergetar. Angin berhembus lebih kencang, membawa aroma harum bunga yang belum pernah Azhar hirup seumur hidupnya. Dari sela-sela bambu, muncul kilauan cahaya kecil, seperti kunang-kunang, menari-nari di udara, menyaksikan janji besar yang akan diucapkan. Kiai Mahfudz tersenyum tipis. Ia mengangkat tongkat kayunya ke udara, dan seketika, tanah di sekeliling mereka membentuk lingkaran alami dari akar bambu, melingkari Azhar dan Nadira dalam sebuah pelaminan suci yang hanya bisa terjadi di dunia antara dunia. Azhar berlutut di samping Nadira. Dengan penuh hikmat, Kiai Mahfudz memimpin akad sederhana, menggunakan bahasa penuh adab dan kesakralan. "Saya nikahkan engkau, Nadira binti Alam Bambu, dengan Azhar bin Umar, dengan mahar doa yang tulus dan ikhlas karena Allah." Azhar mengucapkan ijab kabul dengan suara lantang. Suaranya menggema di antara lorong-lorong bambu. Saat kata terakhir terucap, cahaya putih membungkus tubuh Nadira. Perlahan, tubuh ularnya lenyap sepenuhnya, digantikan wujud manusia sempurna. Nadira kini sepenuhnya perempuan, tanpa bekas makhluk ular sedikitpun. Wajahnya berseri-seri, matanya bercahaya penuh syukur. Namun sebelum Azhar bisa bersyukur atas mukjizat itu, bumi kembali bergetar. Dari kejauhan terdengar raungan lain, lebih berat, lebih mengerikan. Sejumlah siluman yang selama ini tunduk pada kekuasaan siluman ular hitam, kini bermunculan satu persatu dari balik kegelapan. Mereka tidak bisa menerima kekalahan tuannya. Mereka ingin merebut kembali hutan bambu, menggulingkan kekuasaan Nadira dan menguasai sumur keramat. Azhar menggenggam tangan Nadira erat. Ia tahu bahwa pertarungan mereka belum selesai. Kiai Mahfudz menancapkan tongkatnya ke tanah. Getaran energi putih menyebar, membentuk dinding pelindung di sekitar mereka. Namun dinding itu tidak akan bertahan lama jika serangan terus datang bertubi-tubi. Salah satu siluman berbentuk manusia bertubuh ular dengan mata kuning berteriak lantang, "Serahkan sumur keramat itu, atau kalian semua akan binasa." Azhar menarik napas panjang. Ia tahu, kini ia bukan lagi sekadar guru ngaji biasa. Ia adalah penjaga baru hutan, suami Ratu Bambu, dan pelindung keseimbangan antara dunia manusia dan dunia makhluk gaib. Nadira menatap Azhar dengan tatapan penuh keyakinan. Ia memegang tangan suaminya erat-erat, membagikan sebagian kekuatan spiritual yang tersisa di tubuhnya. Azhar merasakan energi hangat mengalir ke dalam dirinya. Cahaya putih dari lingkaran perlindungan mulai meresap ke dalam darah dan tulangnya. Ia bisa melihat lebih jelas, mendengar lebih tajam, dan merasakan kehadiran makhluk-makhluk gaib dengan lebih nyata. Dengan tekad yang membaja, Azhar berdiri di hadapan para siluman. "Aku, Azhar bin Umar, dengan izin Allah, telah menjadi pelindung hutan ini bersama Nadira. Siapapun yang berniat jahat, akan berhadapan dengan kekuatan yang tidak mereka kenal." Suara Azhar menggema keras, seolah seluruh hutan mendengarnya. Para siluman menggeram marah. Mereka menyerbu serempak, membentuk gelombang kegelapan yang mengerikan. Namun sebelum mereka bisa menyentuh lingkaran perlindungan, tanah di bawah kaki mereka bergemuruh. Dari dalam bumi, muncul akar-akar bambu raksasa yang menyambar seperti cambuk, mengikat dan menahan gerakan mereka. Kiai Mahfudz mengangkat kedua tangannya, membaca doa yang dalam. Awan di atas mereka berputar, membentuk pusaran besar. Kilat menyambar tanpa suara, menerangi hutan dengan cahaya putih suci. Satu persatu, siluman-siluman itu tertangkap dan terjerat. Tubuh-tubuh mereka mencair menjadi asap hitam, diserap kembali ke dalam tanah, dikurung untuk selamanya oleh kekuatan alam yang dijaga oleh ikatan suci Azhar dan Nadira. Ketika serangan terakhir berhasil dipatahkan, hutan bambu kembali tenang. Angin bertiup lembut, membawa aroma kemenangan dan harapan baru.
Azhar terduduk di tanah. Napasnya tersengal. Nadira memeluknya dari samping, membisikkan kata-kata syukur kepada Allah. Di atas mereka, langit malam Bekasi bersih dari awan. Bintang-bintang bersinar lebih terang daripada biasanya. Seolah alam semesta merestui ikatan yang baru saja terjalin. Namun jauh di kedalaman bumi, sesuatu yang lebih kelam mulai bergerak perlahan, menunggu waktu untuk bangkit kembali. Azhar dan Nadira belum mengetahui bahwa tantangan yang akan mereka hadapi ke depan jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Malam itu hanyalah awal dari perjalanan panjang mereka sebagai penjaga dua dunia. Pagi menyapa kampung Wanasari dengan sinar matahari yang lembut, menembus celah-celah bambu yang basah oleh embun. Hutan bambu petir, yang semalam menjadi arena pertempuran dahsyat, kini tampak tenang seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Angin bertiup membawa aroma tanah basah dan dedaunan segar. Di tengah hutan itu, Azhar dan Nadira duduk bersisian di sebuah batu besar dekat sumur keramat. Wajah mereka masih menyimpan lelah, namun dalam mata mereka berkilat semangat baru. Mereka kini telah terikat dalam ikatan suci, bukan hanya sebagai suami istri, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan alam. Kiai Mahfudz berdiri di depan mereka. Wajahnya serius. Tongkat kayunya menghentak perlahan ke tanah, mengeluarkan dentuman kecil yang bergema jauh ke dalam bumi. Kalian telah melewati ujian pertama, ucap Kiai Mahfudz, suaranya dalam dan berat. Namun ketahuilah, kejahatan sejati belumlah bangkit. Apa yang terjadi semalam hanyalah pecahan kecil dari ancaman besar yang tersembunyi. Azhar menatap Kiai Mahfudz dengan penuh hormat. Apa yang harus kami lakukan, Ki? Kiai Mahfudz memandang jauh ke arah barat, ke arah kota Bekasi yang tampak samar-samar di balik kabut. Dulu, ujar Kiai Mahfudz perlahan, di masa ketika kota ini masih berupa rawa-rawa dan belukar liar, ada seorang pendeta hitam yang berusaha menguasai semua kekuatan gaib di tanah ini. Ia bernama Dharmaka. Ia bersekutu dengan makhluk-makhluk kegelapan, menciptakan ikatan-ikatan laknat untuk memperbudak roh-roh alam. Kiai Mahfudz berhenti sejenak, menatap dalam-dalam ke mata Azhar dan Nadira. Sumur ini, lanjutnya, adalah salah satu segel yang dibuat untuk menahan kekuatan Dharmaka. Namun segel itu melemah. Dan karena itulah, pertempuran semalam terjadi. Nadira menunduk, mengusap perutnya yang mulai terasa sakit akibat luka racun yang belum sepenuhnya sembuh. Azhar segera meraih tangannya, memberikan kekuatan melalui genggaman hangatnya. Apa yang harus kami lakukan, Kiai? Tanya Azhar. Kiai Mahfudz tersenyum tipis. Kalian harus menemukan 3 kunci alam. 3 peninggalan suci yang disebar di 3 tempat tersembunyi di Bekasi. Jika ketiga kunci itu tidak disatukan dalam waktu yang tepat, Dharmaka akan bangkit kembali. Azhar mengangguk perlahan. Ia memahami beratnya tugas ini. Namun tekadnya sudah bulat. Ia tidak akan membiarkan kegelapan mencengkeram tanah kelahirannya. Nadira menatap suaminya dengan kepercayaan penuh. Aku akan mendampingimu, apapun yang terjadi. Kiai Mahfudz mengangkat tongkatnya ke udara. Sebuah peta kuno muncul, terbuat dari cahaya yang berpendar di antara batang-batang bambu. Tempat pertama, kata Kiai Mahfudz, menunjuk pada peta, terletak di Rawabinong, di tepi utara Bekasi. Di sana, di bawah danau yang tenang, tersembunyi kunci air, penjaga aliran kehidupan. Azhar mencatat lokasi itu dalam benaknya. Rawabinong terkenal angker. Bahkan para nelayan enggan memancing di sana selepas maghrib. Aku akan pergi, kata Azhar. Aku bersamamu, balas Nadira. Maka, pagi itu, setelah memohon perlindungan kepada Allah, Azhar dan Nadira berangkat meninggalkan hutan bambu petir. Langkah mereka ringan namun hati mereka penuh kewaspadaan. Mereka berjalan melintasi pematang sawah, menyusuri jalan setapak berbatu yang jarang dilewati manusia. Sepanjang perjalanan, Nadira menarik kerudungnya rapat-rapat untuk menutupi keindahan wajahnya. Ia sadar, meski sudah menjadi manusia seutuhnya, auranya tetap berbeda, dan bisa mengundang perhatian makhluk lain yang tidak bersahabat. Sementara itu, tanpa mereka sadari, dari kejauhan, sepasang mata merah mengawasi langkah mereka. Sosok itu,
berbalut jubah hitam, berbisik kepada bayangan yang melata di tanah. Biarkan mereka menemukan kunci itu, bisiknya. Dan saat-saatnya tiba, aku akan merebutnya dari tangan mereka. Sosok itu tidak lain adalah Bayang Darmaka, pantulan jiwa pendeta hitam yang selama ini tersegel, kini perlahan mendapatkan kembali kekuatannya. Sesampainya di Rawa Binong, matahari telah condong ke barat. Air rawa berkilau keemasan, tampak tenang di permukaan, namun ada rasa aneh yang merayap di udara. Aroma amis bercampur dengan wangi bunga busuk, membuat perut Azhar sedikit mual. Di tepi rawa, berdiri pohon beringin tua dengan akar-akar yang merambat ke air. Di bawah pohon itulah, menurut peta cahaya, kunci air tersembunyi. Azhar dan Nadira menatap satu sama lain. Mereka tahu, mereka tidak bisa begitu saja mengambilnya. Sesuatu pasti menunggu di bawah permukaan air yang tenang itu. Azhar melepas sandalnya, melangkah ke dalam air yang dingin. Nadira mengikuti, tangannya menggenggam kuat tangan suaminya. Tiba-tiba, air di sekitar mereka mulai bergolak. Dari dasar rawa, muncul sosok raksasa setengah manusia setengah ikan, bermata putih kosong, bersisik gelap. Sosok itu memegang tombak berkilat, menghalangi jalan mereka. Siapa yang berani mengganggu ketenangan Rawa Binong? Suaranya bergema dalam air dan udara sekaligus. Azhar berdiri tegak, mengangkat tangan kosongnya sebagai tanda damai. Aku Azhar bin Umar, katanya lantang, datang untuk menjaga keseimbangan alam. Kami mencari kunci air, untuk mencegah kebangkitan kejahatan. Makhluk itu mendesis. Mata putihnya berputar liar. Kunci itu tidak diberikan kepada manusia lemah, katanya. Hanya yang mampu mengalahkanku dalam ujian akan berhak memilikinya. Tanpa menunggu lagi, makhluk itu melesat menyerang. Tombaknya meluncur cepat ke arah Azhar. Azhar melompat ke samping, menarik Nadira menghindar. Air menyembur kemana-mana, membuat mata mereka perih. Pertarungan sengit di atas air pun dimulai. Dengan Azhar hanya bersenjatakan keteguhan hati dan keberanian. Dan di bawah permukaan rawa yang bergolak, sesuatu yang lebih gelap perlahan mulai bangkit. Pertarungan di atas permukaan Rawa Binong berlangsung sengit. Setiap gerakan makhluk raksasa itu menciptakan pusaran air besar yang hampir menenggelamkan Azhar dan Nadira. Dengan tombak panjangnya, makhluk itu menyerang tanpa henti, mencoba mematahkan semangat mereka. Azhar berusaha menghindar sebaik mungkin. Air membuat gerakannya lambat, namun ketenangan hatinya membuat pikirannya tetap jernih. Ia menyadari bahwa kekuatan fisik semata tidak akan cukup untuk mengalahkan lawan sekuat ini. Nadira, meski tubuhnya masih lemah karena luka semalam, berdiri di belakang Azhar, berdoa dalam hati memohon kekuatan kepada Allah untuk suaminya. Ia tahu, pertarungan ini bukan hanya soal kekuatan raga, tetapi juga tentang kemurnian niat dan ketulusan hati. Makhluk raksasa itu kembali menyerang. Tombaknya melesat ke arah dada Azhar. Dengan refleks cepat, Azhar membelokkan serangan itu, meski pundaknya tersayat ujung tombak dan darah segar mengalir di air. Azhar terhuyung, namun tidak mundur. Ia menatap makhluk itu dengan mata penuh tekad. Aku tidak datang untuk merusak, kata Azhar. Suaranya keras meski tubuhnya gemetar. Aku datang untuk menjaga apa yang telah lama dijaga. Makhluk itu berhenti sejenak. Mata putihnya yang kosong bergetar, seolah ragu. Untuk pertama kalinya, makhluk itu tampak goyah. Melihat celah itu, Azhar mendekat, meski rasa sakit mendera tubuhnya. Ia mengangkat tangannya tinggi, menunjukkan telapak tangannya yang kosong. Dengan nama Allah, aku bersumpah, aku tidak akan menggunakan kunci air ini untuk keserakahan, melainkan untuk melindungi tanah ini dari kegelapan. Kata-kata Azhar meluncur begitu saja, jujur dari dalam hatinya. Ia tidak memakai sihir, tidak memakai senjata, hanya keikhlasan. Seketika, air rawa berkilauan. Cahaya biru muda muncul dari dasar rawa, membungkus tubuh makhluk raksasa itu. Tubuhnya mulai mengecil, berubah menjadi sosok manusia tua berjubah biru, berjanggut putih panjang. Orang tua itu tersenyum, tatapannya kini penuh kehangatan.
Engkau telah lulus ujian, ucapnya dengan suara berat namun damai. Hanya mereka yang hatinya bersih yang bisa menguasai kunci air. Dari balik lipatan jubahnya, ia mengeluarkan sebuah liontin berbentuk tetesan air kristal, berkilauan lembut di bawah cahaya senja. Ambillah, kata orang tua itu, menyerahkan liontin tersebut kepada Azhar. Kunci air kini berada dalam perlindunganmu. Azhar menerima liontin itu dengan kedua tangan, memeluknya erat sambil mengucap syukur dalam hati kepada Allah. Air di sekeliling mereka perlahan tenang, pusaran menghilang, meninggalkan permukaan rawa yang damai. Namun sebelum mereka sempat bernapas lega, tanah di sekitar rawa Binong berguncang keras. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba berubah gelap. Dari dalam rawa, muncul kabut hitam pekat yang berputar membentuk pusaran besar. Di tengah pusaran itu, perlahan-lahan, muncul sosok berkerudung hitam. Wajahnya tertutup, hanya matanya yang tampak memancarkan sinar merah mengerikan. Itulah Bayang Darmaka, manifestasi kegelapan yang telah lama tertidur, kini mulai bangkit untuk merebut kembali kekuasaan. Serahkan kunci air itu, suaranya bergema, membuat bulu kuduk Azhar dan Nadira berdiri. Azhar menggenggam liontin itu lebih erat. Ia menoleh kepada Nadira, yang meski tubuhnya lemah, berdiri tegar di sisinya. Kita harus pergi, bisik Nadira. Azhar mengangguk. Mereka segera berlari ke arah daratan, berusaha menjauh dari pusaran kegelapan yang semakin membesar. Namun Bayang Darmaka tidak tinggal diam. Ia mengangkat tangannya, dan dari pusaran itu melesat kawanan makhluk-makhluk hitam kecil, mirip bayangan dengan cakar panjang, mengejar Azhar dan Nadira. Dengan segenap tenaga, Azhar melompat ke daratan, menarik Nadira bersamanya. Mereka berlari menembus semak-semak dan ilalang tinggi, sementara di belakang mereka, makhluk-makhluk bayangan itu menggeram dan berteriak-teriak dalam bahasa yang tidak dimengerti manusia. Di tengah pelarian, Nadira terjatuh. Kakinya tersangkut akar pohon, dan makhluk-makhluk bayangan semakin mendekat. Tanpa pikir panjang, Azhar berbalik, mengangkat Nadira dan menggendongnya di punggung. Ia berlari sekuat tenaga, meski tubuhnya sendiri sudah nyaris roboh karena luka dan kelelahan. Doa tak henti-hentinya meluncur dari bibir Azhar. Setiap langkahnya seperti membawa seluruh harapan kampungnya, seluruh masa depan dunia manusia dan dunia gaib. Di kejauhan, Azhar melihat sebuah cahaya kecil berkedip di antara pepohonan. Ia mengarahkan langkah ke sana, berharap menemukan tempat perlindungan. Semakin dekat, cahaya itu berubah menjadi gerbang bambu sederhana, dengan ukiran kuno yang memancarkan aura damai. Tanpa ragu, Azhar melangkah melewati gerbang itu. Begitu mereka melintasi ambang gerbang, makhluk-makhluk bayangan yang mengejar mereka seketika menjerit, terbakar oleh cahaya suci yang memancar dari gerbang. Azhar jatuh berlutut, kehabisan tenaga. Nadira menggenggam tangannya, memberikan semangat dalam keheningan. Mereka telah berhasil lolos. Untuk sementara, di dalam gerbang itu, sebuah taman tersembunyi terbentang. Udara di dalamnya jauh lebih sejuk, penuh aroma bunga liar dan suara gemericik air. Dari tengah taman itu, berdiri sosok berjubah putih. Wajahnya tersembunyi di balik kerudung tipis. Ia melangkah mendekat, membawa tongkat kecil bersinar biru muda. Selamat datang, penjaga baru. Suaranya lembut namun tegas. Aku telah menunggumu. Azhar dan Nadira saling berpandangan. Mereka tahu, perjalanan mereka baru saja dimulai. Dan di luar sana, di bawah bayang-bayang malam Bekasi, kegelapan belum menyerah. Azhar dan Nadira masih terengah-engah saat sosok berjubah putih itu melangkah mendekat. Setiap langkahnya seolah membawa ketenangan yang menyapu luka-luka mereka, meski hanya sementara. Di tangan sosok itu, tongkat bersinar biru muda berdenyut pelan, seirama dengan detak jantung bumi yang tersembunyi di balik tanah. Azhar berusaha berdiri, menopang tubuh Nadira yang mulai menggigil. Udara di taman ini terasa berbeda. Sejuk namun juga berat, seakan penuh dengan harapan dan sekaligus beban yang belum terucapkan. Aku adalah penjaga gerbang cahaya, ucap sosok itu dengan suara mengalir seperti air pegunungan. Tugasmu belum selesai, Azhar bin Umar.
Kunci air hanyalah satu bagian dari tugas besar yang menantimu. Azhar mengangguk, meski tubuhnya menjerit minta istirahat. Ia tahu, tidak ada waktu untuk berleha-leha. Kegelapan tidak akan memberi mereka kesempatan untuk berlama-lama. Penjaga gerbang mengayunkan tongkatnya pelan. Di depan mereka, tanah bergetar. Lalu terbuka perlahan membentuk sebuah kolam kecil yang airnya sebening kristal. Di dasar kolam, tampak seberkas cahaya biru keperakan berpendar-pendar. Itu adalah mata air penjernih, kata penjaga gerbang. Basuhlah luka-luka kalian di sana. Air ini akan membersihkan racun, menyembuhkan luka, dan memperkuat ikatan antara jiwa kalian. Azhar mengangguk hormat, lalu perlahan membantu Nadira ke tepi kolam. Dengan penuh kehati-hatian, mereka menceburkan tangan ke dalam air. Begitu kulit mereka menyentuh permukaan air, sensasi hangat mengalir ke seluruh tubuh. Luka di bahu Azhar perlahan menutup, rasa sakit di kaki Nadira menghilang, dan kelelahan yang mendera mereka berubah menjadi kekuatan baru yang membara di dalam dada. Nadira menatap Azhar. Matanya bersinar lebih cerah. Aku merasa berbeda, bisiknya. Azhar hanya tersenyum tipis. Ia juga merasakan perubahan itu. Seperti ada kekuatan baru yang bersemayam dalam darah mereka. Setelah beberapa saat, penjaga gerbang kembali berbicara. Kalian telah berhasil melewati ujian pertama dan mendapatkan kunci air. Namun masih ada 2 kunci lagi yang harus kalian temukan. Setiap kunci dijaga oleh makhluk yang berbeda, dan setiap ujian akan menguji bagian terdalam dari hati kalian. Penjaga itu mengayunkan tongkatnya lagi, dan di udara terbentuk peta baru, bercahaya samar. Tempat kedua, katanya, adalah hutan Warudoyong, di sebelah selatan Bekasi. Di sana tersembunyi kunci angin. Kunci ini tidak bisa diambil dengan kekuatan semata. Ia hanya akan menyerah kepada mereka yang mampu menundukkan amarah tanpa kekerasan. Azhar dan Nadira saling berpandangan. Mereka tahu perjalanan ke hutan Warudoyong tidak akan mudah. Hutan itu terkenal karena kisah-kisah tentang suara-suara aneh dan makhluk tak terlihat yang menyesatkan orang-orang yang masuk ke dalamnya. Apa yang harus kami lakukan jika bertemu makhluk penjaga kunci angin? Tanya Azhar. Penjaga gerbang menatap mereka dalam-dalam. Gunakan ketenangan. Gunakan hati yang jernih. Dan jangan pernah terpancing oleh ilusi. Selesai berkata demikian, penjaga gerbang perlahan memudar. Tubuhnya larut menjadi semburat cahaya yang terserap kembali ke dalam tanah. Azhar menggenggam erat tangan Nadira. Mereka kini berdiri sendiri di taman itu, di bawah langit senja yang mulai berwarna jingga tua. Apakah kau siap? Tanya Azhar lirih. Nadira mengangguk. Senyum tipis menghiasi wajahnya. Selama bersamamu, aku siap kemanapun. Dengan kekuatan baru yang mengalir dalam tubuh mereka, Azhar dan Nadira meninggalkan gerbang cahaya, kembali menembus hutan bambu, melanjutkan perjalanan menuju hutan Warudoyong. Perjalanan ke selatan Bekasi memakan waktu berhari-hari. Mereka berjalan menyusuri jalanan sempit di antara sawah dan kampung-kampung kecil. Sepanjang perjalanan, mereka menyaksikan perubahan yang halus namun nyata di sekitar mereka. Tanah-tanah mulai mengering, pepohonan tampak layu, dan udara terasa lebih berat. Azhar menyadari, kekuatan kegelapan bayang Dharmaka mulai menyebar, meracuni tanah yang dulunya subur. Jika mereka gagal mengumpulkan semua kunci, maka tidak hanya hutan dan rawa yang akan hancur, tapi seluruh kehidupan di Bekasi bisa musnah. Mereka tiba di hutan Warudoyong saat malam mulai turun. Hutan itu tampak lebih menyeramkan daripada cerita-cerita yang pernah mereka dengar. Pepohonannya besar, akar-akarnya menjulur keluar seperti tangan raksasa, dan kabut tebal menutupi pandangan. Suara-suara aneh menggema dari dalam hutan. Tawa anak kecil, tangisan perempuan, bahkan suara-suara yang meniru suara Azhar dan Nadira sendiri. Namun mereka mengingat pesan penjaga gerbang. Jangan terpancing ilusi. Azhar melangkah masuk lebih dulu, membaca zikir dalam hati. Nadira mengikuti di belakangnya, menggenggam erat liontin kunci air di tangannya. Semakin dalam mereka masuk, semakin tebal kabut yang menyelimuti. Dunia di sekeliling mereka berubah menjadi labirin ilusi.
Azhar melihat bayangan ibunya yang telah lama wafat, tersenyum memanggilnya. Nadira mendengar suara ayahnya, memohon-mohon agar ia kembali. Mereka hampir terperangkap, jika bukan karena ikatan batin yang mengikat mereka berdua. Setiap kali ilusi menyerang, mereka saling menatap, mengingatkan diri mereka bahwa apa yang mereka lihat hanyalah tipuan. Tiba-tiba, di tengah hutan, mereka menemukan sebuah lapangan terbuka. Di tengahnya berdiri sosok manusia raksasa berbadan angin, transparan, matanya bercahaya biru. Siapakah yang berani menginjak tanah suci ini? Suaranya bergemuruh seperti badai. Azhar melangkah maju, menahan rasa gentar. Kami datang dengan niat tulus, katanya lantang. Kami mencari kunci angin untuk menjaga keseimbangan dunia. Makhluk itu tertawa. Suaranya seperti gemuruh guntur. Untuk mendapatkan kunci angin, katanya, kalian harus melawan bukan dengan tangan tapi dengan hati. Dan seketika itu juga, angin bertiup kencang, membawa ilusi-ilusi baru yang jauh lebih kuat, mencoba mengoyak kehendak dan keyakinan Azhar dan Nadira. Pertarungan terbesar mereka bukan melawan makhluk di luar, tapi melawan bayang-bayang dalam diri mereka sendiri. Dan malam di hutan Warudoyong baru saja dimulai. Angin menderu hebat di hutan Warudoyong. Daun-daun beterbangan, ranting-ranting patah dan melayang seperti tombak-tombak kecil. Suara gemuruh bergulung-gulung dari segala penjuru, membuat tanah di bawah kaki Azhar dan Nadira bergetar. Mereka berdiri di tengah lapangan terbuka, berhadapan dengan makhluk raksasa berbadan angin yang tak pernah diam. Sosok itu terus berubah-ubah, kadang berbentuk manusia, kadang membentuk wajah-wajah dari masa lalu mereka, berusaha meruntuhkan tekad yang sudah susah payah mereka bangun. Azhar memejamkan mata sejenak, memusatkan diri. Ia ingat pesan penjaga gerbang, kunci kemenangan bukan kekerasan, melainkan ketenangan hati. Ketika membuka matanya kembali, Azhar menatap makhluk raksasa itu dengan penuh ketenangan. Aku tidak takut dengan masa laluku, ucap Azhar tegas. Suaranya nyaris tenggelam dalam gemuruh badai. Aku tidak menyesali apa yang telah terjadi. Aku hanya berjalan pada jalan yang Allah tunjukkan. Suara Azhar bagaikan batu karang yang tak tergoyahkan di tengah lautan badai. Nadira berdiri di sampingnya, menggenggam tangan suaminya dengan erat, mengalirkan kekuatan dari dalam dirinya. Makhluk angin itu berputar semakin cepat, berubah menjadi pusaran besar yang membentuk ribuan wajah. Wajah orang-orang yang pernah Azhar kenal, wajah orang-orang yang ia rindukan, dan wajah mereka yang pernah menyakitinya. Semua membisikkan kata-kata yang menusuk hati. Namun Azhar tetap berdiri kokoh, mengulangi zikir dalam hati. Nadira pun melakukan hal yang sama, menyatukan doa mereka dalam satu nafas. Tiba-tiba, dari tengah pusaran angin itu, sebuah cahaya putih menyala. Cahaya itu perlahan membentuk sebuah kunci berbentuk sayap angin, melayang di udara. Makhluk raksasa itu berhenti bergerak. Wajahnya kini berubah menjadi sosok tua yang penuh wibawa. Matanya bercahaya lembut. Kalian telah membuktikan hati kalian bersih dari amarah dan dendam, ucapnya. Kalian layak menerima kunci angin. Cahaya kunci itu perlahan turun, mendarat di tangan Azhar. Begitu menyentuh kulitnya, kunci itu menyatu dengan tubuhnya, meninggalkan tanda berbentuk sayap kecil di pergelangan tangan Azhar. Hutan Warudoyong tiba-tiba menjadi tenang. Angin berhenti bertiup. Daun-daun yang semula beterbangan jatuh perlahan ke tanah. Azhar dan Nadira saling berpandangan. Napas mereka berat. Mereka berhasil. 2 dari 3 kunci telah mereka dapatkan. Namun sebelum mereka sempat bersyukur, bumi kembali bergetar. Dari arah barat, kabut hitam tebal merayap cepat, menelan pohon-pohon, merobohkan batang-batang besar seperti mainan. Azhar menggenggam tangan Nadira erat-erat. Mereka tahu siapa yang datang. Bayang Darmaka. Kabut hitam membungkus seluruh hutan. Sosok Bayang Darmaka muncul dari dalam kabut. Kini lebih besar, lebih mengerikan. Jubah hitamnya berkibar. Matanya membara seperti bara api. Serahkan kedua kunci itu. Suaranya menggelegar, mengguncang tanah. Azhar berdiri di hadapan Nadira, melindunginya. Ia tahu, pertarungan ini tidak bisa dihindari.
Ini adalah titik akhir dari perjalanan mereka. Bayang Darmaka mengangkat tangannya. Dari dalam tanah, muncul makhluk-makhluk bayangan berbentuk serigala raksasa, ular hitam, dan burung-burung kegelapan. Mereka mengelilingi Azhar dan Nadira, menggeram dengan suara yang menyesakkan dada. Azhar memejamkan mata, menguatkan hati. Ia merasakan kunci air dan kunci angin bergetar di dalam dirinya. Keduanya merespons ancaman itu, seolah ingin meledak keluar. Nadira menggenggam liontin kunci air di dadanya, membaca doa dengan suara lembut namun penuh kekuatan. Saat makhluk-makhluk itu menyerbu, Azhar membuka matanya, dan dengan suara lantang menyeru nama Allah. Seketika itu, cahaya biru dan perak meledak dari tubuh mereka berdua, membentuk perisai raksasa yang mendorong mundur pasukan bayangan. Bayang Darmaka meraung marah. Ia sendiri menyerang, melesat bagaikan bayangan hitam yang menyusup di antara cahaya. Azhar dan Nadira bertahan sekuat tenaga. Setiap kali Bayang Darmaka menyerang, mereka memantulkannya dengan doa, dengan kekuatan ikhlas, dengan keberanian yang murni. Namun kekuatan Bayang Darmaka begitu besar. Perlahan, perisai mereka mulai retak. Cahaya mulai melemah. Di saat itulah, dari dalam hutan, muncullah Ki Mahfudz, membawa tongkat kayu sucinya yang memancarkan cahaya emas. Di belakangnya, ratusan makhluk cahaya lain ikut datang, roh-roh penjaga hutan, leluhur tanah Bekasi, dan penjaga-penjaga yang telah lama tidur. Ki Mahfudz mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi. "Wahai makhluk-makhluk terang," serunya, "bantu mereka yang menjaga janji suci ini." Cahaya dari tongkat Kiai Mahfudz bergabung dengan perisai Azhar dan Nadira, memperbesar kekuatan mereka berkali lipat. Bayang Darmaka menjerit marah. Ia tahu, jika tidak segera menghancurkan mereka, kekuasaannya akan lenyap untuk selamanya. Dengan teriakan penuh amarah, ia meluncur untuk serangan terakhir, membawa seluruh kegelapan bersamanya. Azhar dan Nadira menutup mata, berserah sepenuhnya kepada Allah. Dalam detik-detik yang seolah melambat, cahaya di sekitar mereka berubah menjadi ledakan besar, menelan Bayang Darmaka dan seluruh makhluk bayangannya. Hutan Warudoyong berguncang keras. Akar-akar pohon mencengkeram tanah, batang-batang besar bergetar, dan langit bersih dari kabut hitam. Ketika debu dan cahaya mereda, Bayang Darmaka telah lenyap, terhapus dari dunia untuk selamanya. Azhar terjatuh berlutut. Kelelahan luar biasa melanda dirinya. Nadira memeluknya erat. Air mata mengalir di pipinya, antara lega dan syukur. Ki Mahfudz mendekat, menatap mereka dengan mata penuh bangga. "Kalian telah menyelamatkan tidak hanya hutan ini," katanya, "tetapi seluruh tanah ini dari kehancuran." Azhar hanya bisa tersenyum lemah. Nadira menatap langit, melihat bintang-bintang yang bersinar lebih terang dari biasanya. Malam itu, di hutan Warudoyong, janji suci diteguhkan. Malam itu, dalam sunyi yang penuh makna, dua jiwa telah menyatu bukan hanya karena cinta, tapi karena pilihan untuk menjaga dunia ini tetap dalam keseimbangan. Dan meski jalan di depan masih panjang, satu hal pasti, Azhar dan Nadira akan melangkah bersisian, seiring waktu, dalam cahaya dan perlindungan Allah yang abadi.